Terima kasih saya ucapkan kepada ibu sekalian yang sudah bersedia hadir di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman konsep-konsep inti budaya positif. Ya, di SMP Negeri 16 Medan. Adapun kegiatan kita hari ini adalah pembukaan oleh protokol, yaitu saya sendiri Apriani Kartini SPD. Kemudian doa yang akan dibawakan oleh Ibu Khairul Baria dan kata sambutan dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 16 Medan. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Khairul Baria. Kepada Ibu kami persilahkan. Kepada ibu-ibu sekalian, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakah wa dzurriyyatan thayyibah wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khairi was sa'adah. Allahumma zidna ilma warzuqna bika fahma wa amalan salihan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara, maka berkahilah acara yang kami laksanakan ini sehingga berakhirnya menghasilkan kebaikan-kebaikan pada diri kami. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, rahmatilah kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami dan keluarga kami, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Khairul Baria. Selanjutnya akan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT SMP Negeri 16 Medan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul di ruangan ini guna menerima pengimbasan dari CGP Angkatan ke-9, yaitu Ibu Umu Salamah Nasution dan Ibu Minar Evalina Aritonang. Saya selaku Kepala Sekolah di UPT SMP Negeri 16 Medan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umu dan Ibu Minar karena memberikan ilmu yang baru, pengimbasan tentang budaya positif di dalam konsep-konsep inti di SMP Negeri 16 Medan. Semoga apa yang diberikan nanti dari Ibu berdua CGP Angkatan 9 dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Umu Salamah Nasution dan Ibu Minar Eva Aritonang. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Terima kasih Ibu Apri. Terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini atas waktunya, atas motivasinya kepada kami yang telah hadir di tempat ini dalam rangka penyebaran pemahaman konsep-konsep inti budaya positif di SMP Negeri 16 Medan. SMP Negeri 16 Medan. Terdidik optimis prestasi. Iya, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu
sekalian, kebanyakan ibu-ibu ya. Kami di sini berdua ya, saya dan Ibu Umu berdiri bukan karena kami hebat ya, tetapi kami di sini ingin berbagi terkait ilmu yang telah kami peroleh di saat kami melaksanakan pelatihan guru penggerak. Jadi kita di sini sama-sama sharing, sama-sama berbagi dan sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi buat motivasinya kepada kami telah bersedia meluangkan waktu tempat ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan ya, boleh nanti dijawab. Menurut Bapak atau Ibu ya, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Coba Ibu ini. Terima kasih kepada Ibu Eva. Pemberian hukuman kepada siswa memang bisa juga dikatakan mendisiplinkan siswa, tapi biasanya sifatnya sementara. Ya, karena hukuman itu ada keterpaksaan dari siswa. Jadi mungkin di depan kita mereka turut terhadap peraturan, tapi di belakang kita belum tentu. Iya, bagus sekali. Jawabannya sangat bagus ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah. Nah, biasanya kan kita itu di kelas, cepat nak kerjakan, nanti pasti nilainya bagus. Siapa yang 10 orang pertama Ibu kasih nilainya 100 seperti itu ya. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, pemberian hadiah atau reward ya meningkatkan prestasi siswa nggak itu? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang kasih pendapat? Ya, Ibu. Menurut saya, kita memang sudah sering melakukan itu di kelas ya. Dengan adanya kita beri reward kepada siswa, kita nampak bahwa anak-anak itu semakin semangat menghadapi pembelajaran di kelasnya, sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa. Jadi itu harus sering-sering dilakukan oleh guru-guru, meskipun reward itu kecil, tapi bisa meningkatkan prestasi siswa karena dia semangat, semakin semangat belajar. Gitu. Baik, jawabannya bagus sekali. Terima kasih Ibu Hairul. Selanjutnya, apakah seorang guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap masalah? Misalnya nih, di kelas ada permasalahan. Nah, apakah seorang guru itu harus mampu memberikan solusi yang tepat kepada anaknya? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba Ibu Nida. Kalau menurut saya tidak perlu guru harus memberikan solusi untuk pada setiap permasalahan kalau dia jumpa. Misalnya kalau di kelasnya itu permasalahan yang disebabkan oleh anak, coba kita balikkan ke anaknya itu bagaimana hasil dari tindakannya, jadi solusinya itu bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Iya, bagus sekali ya. Nah, pertanyaan pemantik yang terakhir, seorang guru itu perlu nggak dia berperan sebagai teman buat murid kita? Siapa yang bisa jawab? Kita itu bisa nggak posisi kita sebagai teman buat murid kita? Nah, mungkin kita kan merasa biar saya dekat dengan murid saya harus bersikap seperti teman dia. Nah, seperti itu. Coba, siapa yang berani? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang kasih pendapat? Ya, Ibu Sapitri ngasih Tio. Nggak boleh Bu, karena Maju ke depan Kak. atau boleh Ya, Ibu ke depan dulu. Ke depan aja ya. nggak boleh Bu, karena kalau umpamanya ketika seorang anak berharap gurunya sebagai teman, maka ketika guru tersebut tidak berposisi sebagai teman kepada dia, maka siswa akan kecewa. Contohnya apabila misalkan seperti ini, siswa tadi biasa terlambat karena kebetulan ada di situ wali kelasnya, misalkan nanti kan diselamatkan wali kelasku. Nah,
ketika hari ini dia terlambat, wali kelasnya tidak ada karena wali kelasnya sibuk dengan sesuatu urusan. Maka ketika dia minta tolong pada wali kelasnya lebih mendahulukan urusannya sendiri, maka dia merasa kecewa, dia nggak ada yang menolong saya. Nah, seperti ini. Tidak bisa ya. Tidak boleh. Iya. Semua jawabannya bagus banget. Tepuk tangan dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang guru itu harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu bagaimana posisinya terhadap siswa ya atau murid. Kemudian kita akan sedikit memberikan pemaparan tentang pembuatan keyakinan kelas yang nantinya akan berlanjut menjadi ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu keyakinan sekolah ya. Kemudian penerapan segitiga restitusi ya. Sebelum kita mulai pada materi kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Oke, semuanya saya minta tolong supaya berdiri ya, berdiri. Jadi kita konsentrasi Bapak Ibu, ibunya lebih banyak ya. Harus fokus ke apa yang saya katakan, jangan yang saya buat. Nah, saya lakukan, tapi fokus ke apa yang saya ucapkan. Ya. Oke. Kalau misalnya saya bilang ibu berkata mata, ibu harus pegang mata. Ya. Oke. Ibu berkata pegang telinga. Iya. Iya, pegang telinga. Ibu berkata pegang hidung. Oke. Ibu berkata pegang mata. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Masih konsentrasi ya. Oke, silakan ibu-ibu. Pak gurunya cerdas. Iya, masih konsentrasi, masih semangat berarti ibu-ibu ya. Ibu-ibu guru hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya minta 2 orang. Nah, di sini ada, anggaplah ini sesuatu hal yang paling berharga bagi Bu Winda, ya, sesuatu yang paling berharga. Ini andaikan orang nggak ada yang tahu ya, ini sesuatu yang berharga, digenggam dan dikepal oleh Bu Winda. Nah, Ibu Sapitri, ini yang dikepal sama Bu Winda ini sesuatu yang paling berharga, yang merupakan impian dari Bu Winda ya. Nah, jadi Ibu Sapitri Nasution ini coba Ibu berusaha untuk mengambil sesuatu yang berharga dalam kepalan Ibu Winda ini ya, dengan rayuan manis, dengan berbagai macam cara ya. Oke, coba. Tengoklah deh, kunci vilanya kayak mana sih? Aduh, itu sedikit aja. Barangkali pun nanti kakak traktir loh. Mau nggak? Jauh-jauh nggak mau, nanti kita nggak kawan minta ya. Nggak mau dia bu. Jangan kalau gitu nggak usah kawan lagi. Jadi kesimpulannya tidak boleh. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu ini ya. Iya, actingnya sangat bagus ya. Sudah cocok jadi pemain sinetron. Nah, Bapak Ibu, dari drama singkat, itu drama singkat ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi pusat kontrol seseorang itu adalah orang itu sendiri, dirinya sendiri ya. Nah, tapi selama ini kita itu ada miskonsep, ada kesalahpahaman ya terhadap pemikiran kita pada umumnya. Tadi saya katakan yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol diri kita sendiri ya. Seperti contohnya tadi Bu
Pembina itu kalau dia memang mau memberikan sesuatu hal yang berharga yang dipegang tadi, dia pasti mau memberikan. Ya kalau tidak ya tidak. Nah, menurut keyakinan dia tidak mau melepas apa yang telah digenggamnya ya. Nah jadi Bapak Ibu, selama ini terjadi ilusi atau miskonsepsi ya. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa guru mengontrol murid. Belajar, kerjakan ini. Nah seperti itu ya. Dan kita menganggap dia mau gara-gara kita yang sudah mengontrol dia. Nah seperti itu. Nah kemudian misalnya contohnya, nah kita mau lomba kebersihan kelas, jangan sampai ada dapat bendera hitam. Nah karena kita mengontrol anak, dia mau melakukannya seperti itu ya. Nah kemudian miskonsepsi yang berikutnya yaitu penguatan dan efektif dan bermanfaat. Nah selama ini kita memiliki pemahaman bahwa penguatan-penguatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap siswa itu sudah bisa membuat siswa itu baik, seperti itu ya. Nah kemudian kritik membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah ketika kita mengkritik murid, kita menganggap dia itu sudah bisa membuat karakternya lebih bagus lagi. Kamu gak boleh seperti itu, harus rapi, rambutnya harus dipotong, harus begini. Nah kita merasa bahwa dia itu menuruti kita itu merasa bahwa karakter itu sudah bagus nantinya, seperti itu ya. Namun ya miskonsepsi yang terakhir yaitu orang dewasa punya hak memaksa. Ketika orang dewasa memaksa anak kecil untuk berbuat seperti ini sesuai dengan apa yang dimau oleh orang dewasa tadi, si yang kecil tadi pasti mau. Nah, jadi itu sebenarnya tidak bisa ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, jadi perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita kadang melakukan berbuat kepada anak-anak itu supaya sama dengan apa yang kita mau, seperti itu ya. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau orang sudah berperilaku buruk pasti salah, seperti itu. Nah teori kontrolnya, semua orang berperilaku pasti memiliki tujuan. Ya, jadi setiap orang berperilaku pasti karena ada tujuannya ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau udah gagal kita membujuk, kita memaksa, seperti itu ya. Nah di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya, model berpikir menang, seperti itu ya. Nah selanjutnya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Coba dulu. Disiplin itu adalah suatu perilaku atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tanpa adanya keterpaksaan atau tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Terima kasih Ibu Teti ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi selama ini kita memiliki pemahaman disiplin itu gak harus turun sama peraturan-peraturan yang ada di sekolah, seperti itu ya. Kemudian disiplin diri bisa membuat orang menggali potensi yang ada dimilikinya ya. Tapi selama ini ya, kebiasaan-kebiasaan atau dalam budaya kita menganggap bahwa disiplin itu telah merubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menganggap bahwa disiplin yang telah kita terapkan di sekolah ini supaya anak patuh, seperti itu ya. Next. Nah jadi Bapak Ibu, disiplin itu, disiplin diri, disiplin yang berasal dari dalam diri siswa tanpa
diakibatkan oleh karena menuruti peraturan, karena disuruh, karena takut dihukum, ya. Jadi jika seorang anak memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, maka disiplin tadi bisa menggali potensi apa yang ada di dalam diri siswa atau diri murid. Jadi disiplin dari dalam diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau cita-cita. Ya, jadi seseorang yang memiliki disiplin berarti akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, ya, karena semua yang dilakukannya itu berasal dari dirinya sendiri, atas kemauannya sendiri, yang nantinya tindakannya itu akan, ya, terwujud atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya, ya, kita itu kan beraneka ragam, suku, bangsa, agama, ya, dan latar belakang. Seperti tujuan pendidikan kita, yaitu yang kita kenal sebagai Profil Pelajar Pancasila, kita akan mewujudkan pelajar yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajaran berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Umu Salama Nasution SPD. Kepada Ibu Umu saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Minar Evalina. Saya akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang teori motivasi hubungan dan penghargaan. Nah, di sini saya akan mengenalkan motivasi itu ada dari mana saja. Yang pertama adalah motivasi dari eksternal, ya. Motivasi dari eksternal. Eksternal artinya motivasi dari luar. Apa saja itu? Ya, tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi dari luar itu agar menghindari ketidaknyamanan dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang tadi dipaparkan. Misalkan, kamu mengumpulkan nilai tugas dengan benar, kamu mendapat reward, ya. Tujuannya mendapat reward, seperti mendapatkan bintang, mendapatkan sesuatu hal yang bernilai bagi dirinya. Nah, itu motivasi dari eksternal. Jadi kalau misalkan dia tidak berlanjutan, dia tidak, oh ibu ini nggak dapat bintang, berarti maleslah mengerjakan. Itu dari eksternal, dari luar, ya. Berarti dia melakukan sesuatu itu karena apa? Itulah istilahnya, ya, motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan di sini adalah motivasi internal. Motivasi itu ada internal itu dari dalam diri sendiri, yang kita harapkan. Kemudian diharapkan kita itu membimbing anak itu yang merdeka, ya. Seperti menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau misalkan, sapu, gitu, ya, sapu ya udah, berarti perintahnya berarti kita biar bebas dari tersapu, biar mamahnya nggak marah-marah atau gurunya nggak marah-marah, disapunya. Tapi bukan berdasarkan dari nilai diri dia sendiri, tapi itu paksaan. Jadi kata si Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari diri sendiri. Oke? Kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini prosesnya harus berkolaboratif. Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itulah restitusi. Yang dari internal tadi, yang dari internal dari diri dia sendiri ya. Yang kedua, dia memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran tapi bukan paksaan. Nah, yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik untuk dapat membentuk karakter, bukan suatu tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi sehingga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa sih kita buat nggak peraturan aja? Kok kenapa dibuat keyakinan kelas? Supaya lebih yakin atau gimana? Oke, siapa? Ibu bisa memaparkannya? Kenapa sih nggak buat peraturan aja? Kenapa kita dominan ke keyakinan kelas? Siapa Ibu? Bu Indah? Kalau menurut saya dibuat saja keyakinan kelas supaya anak-anak itu bisa maksudnya mau mengerjakannya dengan ikhlas karena ide dari aturan atau apapun yang adalah dari kita sendiri. Beda kalau gurunya yang menetapkan hal apa saja yang sifatnya ikhlasnya. Iya, bagus sekali. Berarti peraturan itu dari satu pihak ya. Harus begini. Tapi kalau dia keyakinan, kita memulai dari diri kita sendiri. Berarti ada nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari keyakinan supaya siswa itu yakin, ya. Kemudian seperti ini, mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm? Supaya apa? Gunakan helm biar takut polisi. Menjaga, iya betul Bu, menjaga keselamatan. Itu mengapa kita harus peraturan 3M? Mencuci tangan, pakai masker. Artinya, iya menjaga kesehatan. Oke Bu. Nah, tadi peraturan kelas itu dibuat, memang sudah ada. Peraturan itu adalah dibuat dari satu pihak saja. Nah, untuk menimbulkan keyakinan supaya dapat dari diri dia sendiri, kita buatlah kebajikan. Keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu menimbulkan lingkungan yang berdampak positif. Akhirnya apa? Akhirnya membudayalah, menjadi habit atau kebiasaan. Itulah yang akan kita munculkan pada diri siswa kita. Nah, kemudian keyakinan yang mana merupakan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas kita bersepakat, keyakinan kelas itu misalkan kami guru dan murid saling menyayangi. Misalkan bagaimana siswa itu betul-betulan ada yang menjagilin, ada yang berarti kita menyadarkan siswa itu. Nah, kita di sini itu sama, kita saling menyayangi dan saling menghormati. Kemudian tujuannya kemana? Untuk apa? Murid itu agar semangat belajarnya. Kita buatlah keyakinan kelas. Jadi di kelas itu supaya mereka menyadari diri dia sendiri. Apa? Kita buatlah. Mulailah kita beralih, kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Oke. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu tabel T dan Y. Nah, di situ ada terdengar, terlihat, dan
dan berperilaku. Ya. Kemudian kita masuk di sini ada apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Coba Ibu bagikan, Bu, bantu. Di situ peraturannya selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan itu menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dipaparkan nilai-nilai kebajikan apa saja. Misalnya memakai helm itu karena apa? Karena keselamatan. Misalkan apa, takut polisi. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya apa yang harus dibuat. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Silakan Bapak Ibu tuliskan, Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalimat yang cocok untuk keyakinan, buat keyakinan kelas kita. supaya dia jangan tapi ini besar. Oke. Pak, saya kembali. Ini Bapak. Oke, saya akan membacakan. Yang pertama, jagalah kerapian kelas. Jagalah kerapian kelas. Yang kedua, menurut Bu Minda ya. Yang kedua, hormatilah orang lain. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Berarti hormatilah orang lain. Yang ketiga, di sini peraturan yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menjaga kenyamanan kelas. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Sayangi makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nomor 5, dilarang melakukan kekerasan. Saya cintai dan sayangi tubuhmu. Dilarang menggunakan narkoba. Cintai dan sayangi tubuhmu. Ya, maaf. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Antri agar teratur. Kemudian gunakan masker, berjalan, jangan berlari di kelas atau koridor, berjalan dengan rapi. Itu menurut Bu Indah. Satu orang lagi saya bacakan, saya. Kalau menurut Waido, yang pertama mengembalikan buku ke tempatnya akan tampak rapi. Kemudian buatlah kenyamanan sesama teman. Yang ketiga, pembelajaran lebih baik atau lebih cepat. Oke, terima kasih. Saya Oke, terima kasih. Jadi dari itu nah, sebenarnya di sini kita mulai. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama adalah kembalikan buku itu adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu, berarti menghargai orang lain. Nah, kemudian hadir tepat waktu 15 menit dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Disitulah dia. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan.
bersabar. Tumbuhkanlah sikap bersabar. Oke. Nah, membentukkan keyakinan kelas tadi sudah kita lakukan. Seperti itulah keyakinan kelas. Yang pertama, curah pendapat. Yang kedua, yang tadi sudah kita lakukan ya. Yang kedua, mencatat masukan. Catat masukannya apa aja. Kemudian yang ketiga, susun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Jadi kata dilarang, tidak boleh, itu kita kurangin ya. Ya. Kemudian yang keempat, tinjau lagi ulang hasil transforming, ajak untuk telaah nilai kebajikan tiap poin yang seperti tadi. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelasnya, mereview akhir dan menyepakati komitmen dan menempelnya seperti tadi kita tempelkan. Dan kemudian apa sih bagaimana hukumnya? Yang pertama tadi, kalau hukum atau hukuman oleh penghargaan itu dikarenakan penghargaan menurunkan kualitas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu dari eksternal. Kita sekarang mau menumbuhkan yang dari internal. Jadi penghargaan itu tidak boleh sebenarnya ya. Nah, selanjutnya itu. Oke, apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, jangkanya waktu lama, seperti hukuman membekas di pikiran anak-anak itu, membekas di hati anak-anak itu, seperti kertas yang sudah diremuk, kemudian kita kembalikan agak sedikit remukannya, seperti itu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian terhibur dari paksaan diri dia, kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, itulah bisa terjadi sendirian, pembulingan ya. Oke, selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana? Kelihatannya ini silakan berdiri Bapak Ibu. Silakan berdiri ya, kita relax ya. Udah tegang tadi kayaknya mukanya udah muka tegang. Nilai-nilai kebajikan apa yang begitu. Oke. Nah, kita sedikit sebentar. Kalau satu tangannya ini. Kalau tambah ada tambah. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2.
Kontrol itu yang pertama tadi ada 5 ya. Ada menghukum, ada merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, setelah yang pelajari tadi, yang mana sih kira-kira Ibu pilih akan untuk ke depannya? Silakan Ibu Dedra. Dari ada 5 di situ posisi kontrolnya. Iya, Ibu pilih manajer, berarti bisa menerapkannya lah ya untuk ke depannya ya Ibu. Oke, kita lanjutkan di Ibu Eva. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Ibu sekalian, nah, jadi tadi Ibu sudah memaparkan tentang hukuman ya. Jadi memang hukuman itu tidak baik untuk murid kita. Kenapa? Karena dia itu selalu akan membekas. Coba ibu-ibu semuanya, pernah nggak atau masih ingat nggak Ibu semuanya ketika kita waktu SD atau TK atau SMP atau SMA, pernah nggak kita dihukum sama guru kita? Sampai sekarang masih teringat. Jadi murid kita pun seperti itu, anak kita di rumah pun seperti itu. Kalau kita hukum, ya dia akan selalu mengingat apa hukuman yang pernah kita berbuat sama mereka. Contohnya saya pernah waktu SD, bukan saya yang dihukum, tetapi teman saya, karena dia tidak memperhatikan gurunya, ya menerangkan. Jadi ibu guru pada masa itu waktu SD memukul, menampar teman saya, sampai sekarang itu masih terngiang di benak saya ya. Jadi memang itu harus kita hindari ya Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer dapat mempersilahkan murid untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika anak berbuat kesalahan di kelas, ya, pernah nggak Bapak Ibu marah? Coba kalau Ibu Teti bagaimana kalau ada anaknya misalnya di kelas main bola, apa yang Ibu lakukan? Bagaimana? Ya, ucapan saya, ini bola siapa? Coba diambil, kembalikan daripada tempatnya. Kejadiannya yang setiap hari saya bilang belah ya, oh salah kan ya, besok mulai jemur ya. Memang terkadang kalau anak berbuat kesalahan itu kadang lepas kontrol ya. Kalau main bola yang pecah oleh kelas gitu ya, PR pun nggak pernah siap. Itu yang sering kita lakukan di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ada strategi, ada cara ya, bagaimana supaya membentuk karakter anak itu ya, melakukan hal yang baik berasal dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya si anaknya suka terlambat, dia sering main bola di kelas, suka ngejek kawannya gitu ya. Jadi ada strategi yang bagus, yang menarik, bagaimana menumbuhkan motivasi dari dalam diri si anak tadi, yang namanya adalah segitiga restitusi. Sisi yang pertama, langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan kesalahan, ketika dia berbuat salah, dia akan ketakutan. Next. Dia akan ketakutan. Dia akan merasa bahwa dia itu adalah seorang yang gagal. Dia tidak merasa gagal. Kita harus mengembalikan identitasnya. Nah, Ibu tahu ya, yang kamu lakukan itu mungkin membuat kamu senang. Contohnya mungkin tadi ya, Dafa namanya, Dafa. Ibu tahu nah, bermain bola itu memang asik. Ya. Terus kita balik lagi. Dan ibu tahu, hobimu main bola. Mungkin cita-citamu nanti akan menjadi pemain bola
Ya, nah coba saya sudah praktekkan itu Bapak Ibu. Ya di kelas saya sudah praktekkan itu. Contohnya Reza kelas 73. Reza ikut tahu. Kau pasti ada yang baru. Mau dari kelas ini, mungkin kau hobi kopek-kopek kertas. Dia suka kopek-kopek kertas. Tahunya itu mengasihkan seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa bilang ini, apa kamu bisa melakukan ya? Nah, ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya, contohnya tadi anak itu main bola di kelas. Kenapa? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, dari situ, mungkin kamu menendang bola. Nanti suatu saat bolanya ketendang kena matanya si Anissa, jadi berubah. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti itu ya, sehingga si anaknya itu sadar. Oh iya ya Bu. Jadi bagaimana nak ke depannya? Kamu masih mau lagi seperti itu? Nah, dia pasti akan sadar enggak Bu. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah kita buat kelas. Contohnya tertib. Nah, Dafa, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, ingat Bu apa tertib. Nah, yang kamu lakukan di kelas apa? Main bola. Jadi bagaimana selanjutnya? Apa nanti yang akan kau lakukan ke depan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengingat keyakinan kelas kita tadi yang sudah disepakati. Makanya keyakinan kelas itu tadi bukan gurunya yang membuat, ya. Itu berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru, sehingga terciptalah keyakinan kelas yang ditempel di mading kelas, ya. Kemudian semua konsep-konsep inti yang telah kami paparkan tadi, mulai dari disiplin positif, motivasi intrinsik, ya, kemudian restitusi, itu semuanya Bapak Ibu sangat berhubungan erat, ya, sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya menerapkan di kelasnya masing-masing, ya maka kita akan menciptakan murid-murid yang bagaimana? Murid-murid yang beriman dan bertakwa melalui budaya-budaya yang sudah ada juga kita buat di sekolah ini, ya. Kemudian akan tercipta atau terwujudlah murid yang kreatif, berpendidikan global, ya, yang mandiri, ya, kemudian bernalar kritis. Oke, jadi itulah tujuan pendidikan kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari kami, ya. Kami berharap apa yang telah kita pahami hari ini, yaitu kita dapat menciptakan budaya positif mulai dari kelas kita masing-masing yang nantinya akan tercermin di sekolah kita ini, sehingga terwujudlah profil belajar Pancasila, belajar yang beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, bernalar kritis, ya, bergotong royong, suka bergotong royong, ya, seperti itu. Kemudian yang kreatif. Oke Bapak Ibu, nah sekarang kami ingin bertanya, ya, boleh Bapak Ibu tuliskan lagi di sini. Menurut, ya saya bacakan aja lah, ya. Oke, kita sehari ini terakhir bagaimana refleksinya 4P, ya. Gimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mengikuti pemaparan yang kami buat hari ini. Kemudian bagaimana peristiwanya, kemudian apa yang ingin untuk kedepannya yang Ibu lakukan. Nah, itu kelasnya. Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan
perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan pemaparan tentang budaya positif. Yang nomornya penerapan yang bagaimana nanti Ibu lakukan di kelas atau di sekolah terkait budaya positif. Ya. Coba kami minta satu orang aja ya ke depan di sini aja ya. Kami karena udah selesai ini ya. Kami minta dengan segala hormat satu orang maju ke depan membacakannya ya. Perasaan saya pertama adalah saya merasa bahwa hari ini saya tambah ilmunya. Banyaknya kekurangan hal-hal yang sifatnya positif yang sudah saya lakukan. Kemudian perlakuannya di masa depan yang saya inginkan adalah merubah hal-hal yang keliru diubah menjadi hal-hal yang positif yang akan saya lakukan di kelas sebagai pengajar. Oke, tepuk tangan buat Bu Winda. Oke, terima kasih Bu Winda. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktu kepada kami. Akhirnya dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik dan lancar. Karena ada Bapak Ibu. Kami berharap ibu-ibu semuanya di sini termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, pelatihan guru penggerak ya untuk depannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, semuanya sudah semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini ibu harap kita itu membuat keyakinan kelas kita. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah dengar keyakinan kelas? Apa nak? Belum pernah. Jadi sudah ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Oke, baiklah. Kalau belum pernah ada yang dengar keyakinan kelas, ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang diyakini baik, bernilai positif ya, yang nantinya akan membentuk kebiasaan kamu di dalam kelas ya. Pernah nggak dengan peraturan? Bagus ya, yang mana yang ya. Pernah nggak dengan peraturan? Nah, jadi peraturan itu adalah sesuatu yang harus kamu patuhin kan? Ya karena iya. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang kita anggap itu baik, bernilai positif, ya, untuk membuat kenyamanan, ya, untuk membuat atau menciptakan budaya yang positif di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri kamu masing-masing, sehingga nanti ya nilai-nilai keyakinan yang akan kita bentuk itu dapat menunjukkan sikap positif yang ada dalam dirimu, yang nantinya akan
menjadi suatu karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang akan kamu lakukan setiap hari di dalam kelas. Ya. Nah, jadi kegiatan kelas ini contohnya seperti ini. Bagaimana caranya supaya mewujudkan situasi atau kondisi kelas yang nyaman? Nah, seperti itu. Tetapi kalimatnya tidak boleh ada nilai-nilai negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah, tidak boleh seperti itu. Nah, supaya kelasnya bersih, apa yang harus kita bikin? Misalnya menjaga kebersihan. Nah, seperti itu ya. Jadi dilarang membuang sampah itu tidak boleh karena ada kata dilarang. Jadi kata dilarang itu adalah nilai-nilai yang negatif. Jadi kalau kita ingin membuat kegiatan kelas tidak boleh ada kalimat dilarang. Ya, jadi harus bernilai positif. Jadi nanti ibu mau ya, kamu masing-masing kasih pendapat, kasih nanti kertas, beli kertas. Terus kamu menuliskan kira-kira menurut pendapat kamu apa keyakinan kelas kita yang akan kita jalankan nanti setiap hari dalam kelas ini, sehingga menunjukkan nilai-nilai yang positif dalam diri kamu masing-masing. Nanti ya, paham? Contohnya misalnya mencontek. Nah, ya, kalau misalnya dia bisa nggak dilarang mencontek, bisa buat seperti itu? Tidak boleh ada kalimat yang negatif, harus kalimat yang positif ya. Jadi kalau misalnya dilarang mencontek itu cocoknya apa kira-kira kita? Iya, Anda benar, jujur ya. Berarti nilai keyakinannya adalah jujur. Oke, sudah mengerti semuanya ya. Kalau sudah paham, berarti kita buat sama-sama ya. Ibu minta pendapat kamu apa keyakinan kelas kita. Nanti kalau ada yang sama, berarti salah satu ya yang dipilih ya nak. Oke, ini ibu bagikan kertasnya ya, masing-masing buat satu keyakinan kelas. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai nak? Oke, kalian sudah menempelkan ya, kalian sudah membuatnya dan menempelkannya. Kita baca satu-satu ya. Oke, menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian toleransi ya, toleransi. Kemudian disiplin ya, disiplin. Ya, menjaga kebersihan sama ya, menjaga kebersihan sama, berarti satu ini ya nak. Jujur ya, jujur, tertib. Iya, bagus ya. Jadi anak-anak ibu, ini adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ya. Berarti nilai-nilai yang ada di sini harus kita yakini. Berarti harus kita laksanakan ya. Nah, coba apa-apa saja keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Yang pertama,
penguatan keyakinan kelas sangat penting agar membuat kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yaeskiel Pasaribu dari kelas 77. Keyakinan kelas sangat penting. Saya membuat kita menjadi anak yang disiplin. Selamat pagi, perkenalkan saya Muna Yedidia Selatan dari kelas 77. Keyakinan kelas membuat kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Permatasari. Saya dari kelas 77. Keyakinan kelas sangat penting untuk kita lebih menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aliza Kirana dari kelas 77. Keyakinan kelas sangat penting menanamkan nilai-nilai kejujuran.